Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Diba dengan NIM 2025 0302 065, Program Studi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang diksi atau pemilihan kata dan kalimat efektif. Mengapa saya memilih materi tersebut? Karena menurut saya, kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan karya ilmiah, kita tidak hanya dituntut untuk mampu berbicara ataupun menulis, tetapi juga mampu untuk menyampaikan pesan secara jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah kita merasa sudah menjelaskan sesuatu dengan baik, tetapi ternyata orang lain tersebut justru salah memahami maksud kita? Hal tersebut menunjukkan bahwa berbicara memang mudah, tetapi menyampaikan pesan secara tepat adalah tantangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penggunaan diksi yang tepat dan kalimat yang efektif sangat diperlukan agar komunikasi menjadi jelas, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan salah paham atau salah tafsir. Pada saat ini dijelaskan dua konsep utama. Yang pertama ada diksi atau pemilihan kata dan kalimat efektif. Yang pertama adalah diksi, yaitu pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan suatu gagasan. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan ide secara logis, singkat, dan mudah dipahami pembaca. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diksi berfokus pada pemilihan katanya, sedangkan untuk kalimat efektif berfokus pada bagaimana kata-kata tersebut dapat disusun menjadi kalimat yang baik. Selanjutnya kita membahas mengenai diksi. Menurut Siswono, diksi adalah kemampuan memilih kata yang tepat sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Dalam penulisan kata ilmiah, pemilihan kata juga harus mengikuti KBBI agar penggunaan bahasa menjadi baku dan objektif. Ada 6 fungsi strategis. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan menjadi tepat dan elegan. Yang ketiga, menciptakan jembatan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan tafsir dan salah paham. Yang kelima adalah mengefektifkan pencapaian target diseminasi gagasan atau membuat penyampaian informasi menjadi kalimat efektif. Ada 3 syarat utama pemilihan kata diksi. Yang pertama, unsur ketepatan. Artinya, kata yang digunakan harus sesuai dengan makna yang dimaksud. Yang kedua, kecermatan, yaitu menghindari penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Misalnya, kalimat melakukan kunjungan sebenarnya dapat diganti menjadi berkunjung. Contoh lainnya, mengajukan saran. Bisa diganti menjadi menyarankan. Yang ketiga adalah kesesuaian, yaitu memilih kata sesuai dengan situasi. Misalnya, dalam karya ilmiah kita menggunakan bahasa KBBI atau baku, dan menghindari bahasa gaul atau slang. Pada bagian ini terdapat beberapa contoh penggunaan kata yang lebih ekonomis. Misalnya, mengajukan saran dapat diganti menjadi menyarankan. Melakukan kunjungan bisa diganti menjadi berkunjung. Perubahan seperti ini membuat kalimat lebih singkat tetapi maknanya tetap sama. Inilah yang disebut prinsip ekonomi bahasa. Selain tepat dan cermat, kata juga harus sesuai dengan konteks. Dalam karya ilmiah, kita menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan bahasa sehari-hari ataupun bahasa gaul. Misalkan kata analisis, lebih tepat digunakan dalam penulisan karya ilmiah dibandingkan kata yang lebih populer. Selain itu, penggunaan jargon dan slang juga sebaiknya dihindari agar tulisan tetap formal dan mudah dipahami oleh semua pembaca. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 2 jenis makna. Yang pertama ada denotatif atau makna objektif, yang kedua ada konotatif atau makna kiasan. Denotatif atau makna objektif adalah makna sebenarnya atau makna literal. Contohnya, rumah itu luasnya 250 meter persegi. Sedangkan konotasi adalah makna kiasan. Contohnya seperti ia membanting tulang demi keluarganya. Kalimat tersebut bukan berarti ia membanting tulang, tetapi dia bekerja keras untuk keluarganya. Seperti itu. Selanjutnya ada hubungan makna antar dan kata. Sinonim adalah kata yang memiliki makna hampir sama, misalnya besar dan agung. Antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan, misalnya kuat dan lemah. Sedangkan untuk hiponim
adalah kata yang maknanya lebih khusus. Contohnya seperti kata beo merupakan hiponim dari kata burung, yaitu burung beo. Dalam penulisan karya ilmiah, kita harus menggunakan bahasa baku sesuai KBBI. Misal, seperti yang sudah tercantum di tabel tersebut, analisis bukan analisa, jadwal bukan jadwal, apotek bukan apotik, Februari bukan Februari. Nah, penggunaan kata tersebut atau kata baku tersebut menunjukkan bahwa tulisan kita mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar. Setelah memahami diksi, sekarang kita akan masuk ke kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara tepat sehingga pembaca langsung memahami maksud penulis tanpa menimbulkan penafsiran. Jadi tujuan utama dari kalimat efektif adalah menciptakan komunikasi yang jelas dan efisien. Selanjutnya, struktur sintaksis utama kalimat. Kalimat efektif memiliki unsur-unsur utama, yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Yang pertama ada subjek, karakteristik, dan ciri khas sintaksis utamanya adalah pelaku, tokoh, atau pokok pembicara, yaitu tidak boleh didahului preposisi. Contohnya, bagi siswa, sekolah dilarang masuk. Ini adalah contoh salahnya. Contoh kasusnya, seperti membangun jalan layang sangat mahal, membangun jalan rayang. Predikat, menginfokan perbuatan sifat, status, atau jumlah S, menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Contoh kasusnya seperti putrinya cantik jelita, yaitu predikatnya cantik jelita. Objeknya, melengkapi predikat verba aktif transitif, posisi wajib berpindah menjadi subjek dalam bentuk pasif. Contoh kasusnya adalah Rian menyusun artikel ilmiah. Artikel ilmiah menjadi objek. Selanjutnya pelengkap. Karakteristik dan ciri sintaksis utamanya adalah melengkapi verba intransitif, mirip dengan objek, namun posisinya tidak dapat dikonversi menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contoh kasusnya adalah banyak orsospol berlandaskan Pancasila. Pelengkapnya adalah Pancasila. Yang terakhir, keterangan. Menerangkan berbagai elemen lain, posisi bebas, atau awal, tengah, akhir, dan diawali preposisi. Contoh kasusnya adalah dosen menguji mahasiswa di laboratorium. Menjelaskan mahasiswa tersebut di mana, yaitu di laboratorium. Jika salah satu unsur tersebut hilang, maka kalimat tidak bisa menjadi efektif. Klasifikasi 9 keterangan. Keterangan dalam kalimat memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah ada tempat, waktu, alat, tujuan, cara, kesalingan, similatif, dan penyebab. Seperti yang pertama, tepat. Preposisinya atau penghubung kasnya itu di, ke, dari, pada. Nah, contohnya adalah percobaan dilakukan di laboratorium, yaitu menghubungkan kata dilakukan dan laboratorium. Fungsi keterangan adalah memberikan informasi tambahan sehingga kalimat menjadi lengkap dan jelas. Selanjutnya ada parameter kalimat efektif di bagian pertama. Ada beberapa syarat agar sebuah kalimat disebut efektif. Yang pertama, menggunakan tata bahasa yang benar atau ketata bahasan akademik. Yang kedua, kesatuan gagasan, yaitu memiliki satu gagasan utama yang jelas. Yang ketiga adalah kehematan kata atau ekonomi bahasa, yaitu kata yang tidak bertele-tele. Yang keempat, ada subjek ganda, yaitu menghindari penggunaan subjek ganda karena dapat membuat kalimat menjadi kurang efektif. Selain itu, kalimat efektif juga harus memiliki kesejajaran bentuk, penekanan pada ide utama, serta bersifat logis dan tidak ambigu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa diksi dan kalimat efektif merupakan dua hal yang saling berkaitan. Diksi membantu kita untuk memilih kata yang tepat, sedangkan untuk kalimat efektif yaitu membantu menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang baik, yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Dengan menerapkan keduanya, komunikasi, terutama dalam pembuatan karya ilmiah, akan menjadi lebih berkualitas. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.